Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Di video ini kita akan belajar trading Forex lagi ya. Dan ini masih di materi kelas trading teman-teman. Ya, ini middle class kita sudah sampai di episode ke-47 ya teman-teman. Ya, ini nggak terasa ini sudah sampai jauh juga, ini udah hampir 50 episode atau 50 bab teman-teman. Nah, saya ingatkan kembali sebelum saya mulai ya teman-teman, buat teman-teman yang masih awam tentang dunia trading ya, masih belajar trading dari nol, silahkan mulai dari kelas trading episode 1 ya, biar teman-teman nanti belajarnya urut ya. Insya Allah ini saya ambilkan materi-materi yang basic ya, yang basic yang benar-benar dibutuhkan, dan ketika teman-teman selesai belajar dengan benar, prakteknya benar ya, minimal paham gitu ya teman-teman. Nanti kan itu penentunya itu ada di psikologi trading masing-masing gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di episode ke-47 ini kita akan membahas salah satu apa ya namanya? Salah satu garis tren ya. Ini sebenarnya bukan masuk di indikator sih. Namanya adalah Fibonacci retracement. Nah, ini adalah untuk mengukur retracement. Retracement itu adalah pembalikan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimanakah cara menggunakan, ya sebut aja indikator lah kayak gitu ya. Sebut aja indikator Fibonacci retracement ya teman-teman. Kita akan praktek secara lengkap. Tapi prakteknya di tablet aja ya teman-teman, karena kalau di PC itu tampilannya agak beda dan kurang apa ya namanya, kurang menyesuaikan kayak gitu. Karena kebanyakan orang itu pasti lebih banyak yang pakai handphone, tablet kayak gitu daripada kemana-mana harus bawa PC seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke tablet aja teman-teman, atau ke handphone ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang pengen penghasilan tambahan, ini ada program khusus dari Broker XM ya, sampai dengan akhir bulan November 2024, yaitu cashback ya. Ketika trading 50 lot itu dapat $250, itu cashback langsung ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bonus deposit. Jadi teman-teman, bonus deposit itu dapat 100% sampai dengan $500 teman-teman. Jadi ketika teman-teman deposit itu dapat bonus deposit. Terus juga teman-teman, setiap tradingnya itu bisa dapat cashback untuk setiap lot atau per sekian lotnya teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya biar teman-teman nggak bingung, nanti cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah masuk di tablet ini teman-teman, biar tampilannya persis dengan handphone kayak gitu loh maksud saya. Kalau tadi saya gunainnya TradingView di PC kan tampilannya beda sama handphone kayak gitu. Oke, Fibonacci retracement ya. Kita contoh ini di GBP USD di D1. Nah, teman-teman bisa pakai D1 atau H4. Karena apa? Karena D1 atau H4 itu merupakan apa ya, time frame yang valid untuk melakukan berbagai macam analisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakainya time frame yang lebih kecil ya terserah sih, cuman saya gunainnya selama ini kalau nggak H4 ya D1 kayak gitu ya teman-teman ya. Memang terbukti kalau dulu itu saya pernah belajar ya, sudah bertahun-tahun di awal-awal itu di H1, teknik-teknik H1, teknik M30 itu nggak ada yang valid. Tapi setelah saya naikin time frame-nya, loh kok teknik-teknik ini kok jadi valid gitu. Makanya sampai sekarang saya kalau nggak H4 ya D1 kayak gitu teman-teman. Oke ya, ini ada entry 1, aduh ini kok malah pullback ke atas, biarin aja. Oke, di GBP coba, kayak gini ya tampilan di HP sama ya teman-teman, di atas ada bagian kayak kayak gini kan. Nah, Fibonacci retracement itu munculnya di sini teman-teman, di yang gambar kotak segitiga lingkaran itu loh. Terus teman-teman klik tanda plus. Nah, teman-teman scroll aja ke bagian bawah, nanti ada tulisan ini Fibonacci retracement. Nah, kemudian teman-teman kita akan tarik ya teman-teman, tarik titiknya dari awal tren sampai akhir tren. Jadi Fibonacci itu adalah untuk menarik satu tren penuh yang nanti akan diukur pola-pola pembalikannya. Nah, ini awal trennya di sini ya, titik di sini. Nah, kita tarik ke atas jebret. Nah, kayak gini teman-teman. Kita tarik ke atas. Awal titiknya dari sana kan. Nah, pembalikannya itu nanti mengikuti ini teman-teman. Ini begini. Jadi Fibonacci itu diciptakan berdasarkan penelitian yang mendalam ya teman-teman. Tentu saja itu ada apa ya, ada validasinya kayak gitu. Sebagai contoh ini teman-teman, kalian lihat ya, ini setelah full ya, dari sini sampai sini, teman-teman retrace-nya kemana?
ke titik 23,6. Iya enggak? Ya mungkin geser-geser dikit sih teman-teman. Tapi biasanya kalau dari 23,6 coba naik lagi, dia akan menuju daripada kosong lagi, titik kosong lagi. Nah, ke sini lagi teman-teman. Nah, biasanya kalau ini nggak jadi break ya, kalau jadi begini deh. Ini titik-titik yang penting yang perlu kalian waspadai, teman-teman. Oke, gitu aja ya. Ada 23,6, ada 38, ada 50, ada 61, ada 100. Coba kita zoom perkecil ya. Di bawah ini ada 161. Ini 161 ini kok bisa pas sama support ini toh? Ya karena memang tadi teman-teman 161 ini zona penting gitu. Misalkan dia trennya sebenarnya sama, dia itu bisa ngepasin sering kali ya, bukan 100% sih. Sering kali ngepasin zona support dan resisten karena memang zona itu penting. Misalkan dia tiba-tiba drop jauh, ya di sini sempat ketahan mungkin ya, tiba-tiba drop lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah titik 161 ini, dan ternyata 161-nya itu teman-teman sesuai dengan titik support ini. Oke, sampai sini paham ya. Jadi Fibonacci retracement itu adalah sebuah alat, sebuah tools tambahan untuk kita mengukur zona-zona penting. Kayak gitu ya. Nah, dari sini ya, dari 23, 38, 50, intinya di zona-zona tersebut teman-teman, kalian perhatikan saja ya. Misalkan dia turun ya. Misalkan dia turun sampai 100 nih. Sampai 100 ini misalkan. Ya, misalkan dia turun sampai 100 ini. Nah, sampai 100 dia ternyata ketahan atau dia break dulu bentar masuk lagi. Intinya di zona 100 ini penting juga. Nah, ini nanti bisa jadi dia signal pullback lagi gitu, teman-teman. Nah, ini ternyata dia sudah pullback di ini teman-teman 23,6 kayak gitu. Nah, kalaupun teman-teman tarik di apa ya namanya? Tarik di pair lain pun kurang lebih sama teman-teman ya, kurang lebih sama. Oke, coba kita tarik sekali lagi ya biar paham. Di mana ya, coba yang trennya oke, ini deh kita coba tarik teman-teman. Wow, ini panjang juga ini. Kita coba tarik ya, kita plus Fibo. Bisa akurat bisa enggak ya teman-teman. Jadi memang ini sebuah apa ya namanya, sebuah tools tambahan aja. Tarik. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman lihat, nah ini sama ya, dari ujung ke ujung tren terakhir. Jangan narik di tren-tren yang lama, ini udah nggak berguna kalau Fibonacci yang terakhir. Jadi kenaikan terakhir yang panjang atau penurunan terakhir kayak gitu. Jadi kayak gini, Fibonacci itu teman-teman cari tren terakhir, entah itu bullish atau entah itu bearish, entah itu sebaliknya ya bearish. Nah, teman-teman tarik dari awal tren sampai ke ujung tren. Ya, titik muncul awal trennya kan sini ya, ujung trennya sini. Jadi kalian kliknya di sini, klik kayak gitu, terus kalian tarik ke ujung tren. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman nanti akan ketemu kayak gini. Ini pun sama, ini ketahan di titik 23,6. Ya, teman-teman. Nah, nanti misalkan dia turun ya, teman-teman, misalkan dia turun, diperhatikan di titik 38,2. Titik 50 ini juga penting. Jadi kebetulan titik 50 ini lurus dengan support teman-teman di sini. Ya. Nah, misalkan trennya turun ya nanti ya. Nah, trennya turun, ini siap-siap pullback sih dia, siap-siap pullback ke atas, balik ke 0 lagi karena 23,6 gagal di break ya, gagal ke 38. Tapi kalau berhasil ke 38 di sini ya, tiba-tiba kok dia muncul candle buy gitu. Nah, ini bisa jadi dia akan balik ke 23, bahkan balik ke 0 lagi. Nah, ternyata kok break lagi, berarti yang diperhatikan titik 50, titik 61, ini titik penting zona demand ya masuknya itu. Coba kita zoom ke bawah coba. Ada apa di bawah? Di bawah ini habis ya. Titik 100 di sini ada support ini pas banget. Di sini ada support, ini titik paling penting ini 100. Ya, yang bawah habis ya trennya. Belum bentuk lower low yang baru, belum bentuk low yang baru. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi gunanya apa gitu? Gunanya ya untuk kita mengetahui titik-titik ini.
Pertama, dia dari 0 ke 23,6. Ternyata dia gagal ke 38, ada kemungkinan dia naik ke 0 lagi kayak gitu. Jadi ini bisa diambil buy. Orang-orang yang pakai Fibonacci kayak gitu. Tapi apakah saya akan buy di sini? Kalau saya lebih suka teknik itu kombinasi, teman-teman. Kalau cuma pakai Fibonacci aja ya takutnya ya banyak nggak validnya kayak gitu ya. Harus lihat juga support dan resisten. Oh ya pas di support juga sih. Nah 23,6-nya pas di support sini sih. Ini candlestick-nya bagus sih. Hammer sebelahnya buka naik sih. Ini berarti signal buy teman-teman. Di titik 23,6. Jadi harus seperti itu. Harus dipadukan. Nah misalkan dia naik, kita perhatiannya di mana titik 0. Nah titik 0 gitu. Bisa ini ambil buy di sini, SL di sini teman-teman. Karena dia gagal break 23,6 gitu ya teman-teman ya, kecuali dia berhasil ke 38. Nanti tunggu signal candlestick-nya dulu, ini udah muncul nih signal buy-nya ke 50 misalkan ada signal buy lagi, atau mungkin ternyata bablas sampai ke 100. Ini penting juga titik 100-nya. Sama ya teman-teman, di GBP tadi juga sama, ini juga ada engulfing kan di titik 23,6. Ini ada kemungkinan untuk retest sekali lagi resisten terakhir teman-teman. Ini sementara buyer ini masuk buy, SL di sini, TP-nya di sini. Nah, mempermudah juga kan. Oke, seperti itu. Dan kalau teman-teman terapkan di time frame yang lain kurang lebih sama, teman-teman. Intinya adalah tren terakhir itu kalian tarik aja. Ini ya, ini sampai sini kalian tarik kayak gitu. Kalau USD JPY tren terakhirnya yang lurus ini sampai sini. Ini kurang lebih 23,6 juga, teman-teman. Kalau kalian amatin ya. Coba ya kita buktiin ya, teman-teman. Tren awalnya dari sini tik. Oke, kita tarik. Oh, 38 teman-teman. Sorry. Nah, pas banget 38,2. Jadi berguna nggak? Berguna, teman-teman. Berguna. Jadi ini bedanya kalau tadi retracement untuk bullish jadi bearish ya, ini kebalikannya. Sama ditarik dari sini, dari awal tren, tik, sampai ditarik ke ujung tren kayak gitu. Nah, dari titik 0 dia langsung nguji titik 38,2. Ya enggak? Di sini turun, dia nguji titik 23,6. Nah, ini dia kemungkinan besar ke titik 0 sih ini. Sekarang ini. Kita tunggu di titik 0 kalau udah seperti ini. Titik 0 kalau ada signal buy ya buy. Kalau nggak ada ya, kalau break ya berarti signal sell. Tapi lihat juga signal di bawahnya kayak gitu nanti. Support resisten mas ya, support resisten di bawahnya. Sama kan, ini titik 38 kan, ketemu kan. Jadi kalau teman-teman tarik kemanapun, yang penting nariknya bener. Kebanyakan yang ini teman-teman, kebanyakan yang gagal pakai Fibonacci itu karena nariknya nggak bener. Jadi sekali lagi teman-teman lihat tren terakhir yang panjangnya yang mana, yang tren utamanya, kemudian yang putar baliknya yang sisa-sisa ini ya. Sama kayak tadi, ini tren utamanya yang ini teman-teman, sisa-sisa ini putar baliknya. Tren utamanya yang ini teman-teman ya. Nah ini sisa-sisa ini putar baliknya. Kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, sampai di sini dulu. Ini saya kira juga udah lumayan panjang, lumayan jelas. Intinya garis bawahnya adalah perhatikan titik-titik ini. Ini titik-titik penting ya teman-teman. Seperti itu. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar. Catatan penting lainnya adalah jangan pakai time frame kecil. Percuma nanti teman-teman. Terlalu banyak tren-tren yang harus kalian ukur dan itu nggak valid. Dan teknik apapun sih yang saya alami sih teman-teman, pakai time frame kecil tuh nggak valid. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.